Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Aprilia. Untuk mempersingkat waktu saja, saya akan langsung menjelaskan materi ergonomi komputer. Yang, per- yang pertama, pengertian komputer. Pengertian ergonomi komputer. Ergonomi komputer berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergos dan nomos. Ergos berarti kerja, sedangkan nomos adalah aturan. Dengan demikian, istilah yang satu ini berbicara tentang aturan kerja. Adapun ergonomi adalah interaksi manusia dengan sistem, profesi, prinsip, data, dan metode dalam rangka merancang sistem tersebut agar sesuai dengan kebutuhan, keterbatasan, dan serta keterampilan manusia. Dengan kata lain, ergonomi merupakan ilmu yang membicarakan desain untuk manusia. Secara sederhana, istilah ini dapat diartikan sebagai sebuah upaya menyesuaikan lingkungan kerja dengan kehidupan pengguna atau manusianya. Tujuan penyesuaian tersebut untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi rasa ketidaknyamanan saat bekerja. Yang selanjutnya, cakupan ergonomi. Ergonomi desain yang baik meniadakan keterbatasan antar pekerjaan dan pekerja sehingga tercipta lingkungan kerja yang kondusif. Meskipun ergonomi kerja seringkali merujuk kepada aspek fisik, ada cakupan yang lain yaitu kognitif dan organisasi. Untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan di bawah ini. Yang pertama, physical ergonomy. Physical ergonomy berkaitan dengan karakteristik anatomi, antropometri, fisiologi, dan biomekanik manusia yang berhubungan dengan aktivitas fisik. Biasanya aspek ini paling banyak diperhatikan di lingkungan kerja. Ergonomi kerja memang berupaya menyesuaikan kondisi lingkungan kerja dan tuntutan pekerjaan dengan kemampuan kerja. Yang kedua, kognitif ergonomik. Kognitif ergonomik, jika fisikal ergonomik berkonsentrasi pada pencegahan cedera melalui evaluasi lingkungan kerja, mulai dari postur sampai gerakan repetitif. Kognitif ergonomik terutama dikaitkan dengan fungsi otak. Selanjutnya, adalah organisasi ergonomik. Organisasi ergonomik fokus kepada sistem sosial teknikal, mencakup struktur organisasi, kebijakan, serta proses. Beberapa topik yang relevan seperti komunikasi, desain jam kerja, kerja sama tim, manajemen sumber daya, dan manajemen kualitas. Selanjutnya, ergonomi komputer. Ergonomi komputer adalah studi tentang cara memperhatikan desain komputer dan lingkungan kerja untuk memaksimalkan kenyamanan, efisiensi, dan kesehatan pengguna. Ergonomi komputer berfokus pada 3 hal utama, yaitu pengaturan posisi tubuh, desain perangkat keras, dan pengaturan lingkungan. Beberapa permasalahan yang sering terjadi saat menggunakan komputer adalah rasa sakit pada leher, bahu, dan punggung, serta masalah mata yang berkaitan dengan kelelahan mata. Berikut ada beberapa solusi ergonomi yang dapat membantu mengurangi risiko terjadi pada masalah tersebut. Pengaturan posisi tubuh. Pengaturan posisi tubuh yang benar adalah kunci utama dalam ergonomi komputer. Posisi yang tidak tepat pada penyebab ketegangan pada otot, sakit leher, punggung, bahu, dan lengan.
Untuk menghindari hal ini, Anda dapat memperhatikan posisi berikut. Pengaturan posisi tubuh. Yang pertama posisi kursi. Pastikan kursi memiliki dukungan yang cukup pada punggung dan bokong, serta bisa disesuaikan dengan ketinggian yang tepat. Kedua, posisi monitor. Monitor harus diletakkan di depan mata Anda pada jarak yang cukup, sehingga Anda tidak perlu membungkuk atau memiringkan kepala Anda. Kedua, posisi keyboard dan mouse. Keyboard harus diletakkan pada permukaan yang datar di bawah siku dan jangan terlalu tinggi atau rendah. Dan selanjutnya, posisi tubuh secara keseluruhan. Pastikan tubuh Anda tidak membungkuk atau membungkukkan bahu saat menggunakan komputer. Duduklah tegak dan jangan menyilangkan kaki. Berikut adalah posisi tubuh yang benar dan yang salah. Selanjutnya desain perangkat keras. Desain perangkat keras yang buruk pada penyebab kelelahan dan cedera pada tangan, pergelangan tangan, dan lengan. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan adalah desain perangkat keras, yaitu yang pertama keyboard. Keyboard harus memiliki touch yang responsif dan lebar, serta memiliki dukungan pergelangan tangan. Keyboard yang tipis dan ringan sebaiknya dihindari. Kedua, yaitu mouse. Pilihlah mouse yang memiliki ukuran yang tepat untuk tangan Anda, serta memiliki tombol klik yang responsif. Gunakan mousepad yang berkualitas baik untuk mengurangi gesekan pada permukaan. Yang terakhir, yaitu monitor. Pilihlah monitor yang memiliki resolusi dan ukuran layar yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Monitor yang terlalu kecil atau terlalu besar bisa menyebabkan masalah penglihatan. Selanjutnya, prinsip ergonomi. Pada dasarnya, prinsip ergonomi memungkinkan kita mendesain lingkungan kerja sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya cedera. Dengan begitu, lingkungan bisnis menjadi area yang aman dan sehat bagi para pekerja. Mengurangi kekuatan yang berlebihan merupakan salah satu faktor risiko dalam ergonomi. Kadang cukup banyak pekerjaan yang membutuhkan kekuatan besar sehingga usaha otot meningkat dan dapat meningkatkan kelelahan serta risiko cedera otot atau tulang. Hindari gerakan berlebihan. Ketika gerakan repetitif tinggi dikombinasikan dengan kecepatan berlebihan dan postur yang tidak netral, maka ada potensi besar sekali untuk terjadinya musculoskeletal injury. Memberi ruang untuk peregangan. Lakukan peregangan untuk area pundak dan punggung kaki, bahkan pergelangan tangan serta jari. Peregangan atau stretching bisa mengurangi kelelahan, meningkatkan keseimbangan otot dan postur, serta memperbaiki koordinasi otot. Tujuan ergonomi secara umum yaitu meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan cedera dan penyakit akibat kerja, menurunkan beban kerja fisik dan mental, mengupayakan promosi dan kepuasan kerja, meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas kontak sosial, mengelola dan mengkoordinir kerja secara tepat guna dan meningkatkan jaminan sosial baik selama kurun waktu usia produktif maupun setelah tidak produktif. Meningkatkan keseimbangan rasional antara berbagai aspek, yaitu aspek teknis, ekonomis, antropologis, dan budaya dari setiap kerja yang dilakukan sehingga tercipta kualitas kerja dan kualitas hidup yang tinggi.